Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca bagaimanakah perasaan kamu saat ini, bagaimanakah perasaan dia saat ini, dan langkah apa yang harus kalian lakukan, ya. Oke, kita langsung ke pembacaan para Leo, ya. Oke, kita lihat bagaimanakah perasaan kamu, Leo. Leo, mungkin di saat ini, ya, mungkin kamu lagi keinget seseorang dari masa lalumu, ya, mungkin bisa mantan, sahabatmu, atau mungkin situasi yang bikin kamu merasa bahagia dulunya, ya. Jadi ini bisa kayak bikin kamu mellow gitu loh, ya, bikin kamu penuh harapan. Atau mungkin sebagian kamu justru sedih karena ngerasa udah berubah, ya, udah nggak seperti dulu lagi, ya. Kamu itu kayak ada sesuatu hal yang ingin kamu bisa percaya sama apa yang kamu lakukan, ya, yang mungkin dulu kamu yakini, ya, bisa tentang hubungan, soal harapan, ya. Kamu itu masih ada pertanyaan, apakah aku masih bisa percaya sama apa yang dulu aku yakini, gitu, ya. Tapi juga ada tekanan batin, ya, tekanan batin. Jadi selain ada pertanyaan, tapi ada tekanan batin juga, ya. Mungkin kamu itu sedang mengalami sebuah konflik atau perang batin, ya. Kamu itu menang tapi merasa bahwa kamu itu kalah, ya. Jadi mungkin ada pertempuran ego. Jadi bisa jadi kamu baru aja menang argumen, tapi kamu merasa nggak puas, ya. Mungkin ada rasa bersalah malah, ya. Atau mungkin kamu sadar kalau cara kamu mempertahankan sesuatu itu ternyata nyakitin orang lain, ya. Atau mungkin malah justru kamu sendiri yang saat ini tersakiti karena cara kamu, ya, cara kamu mempertahankan sesuatu, ya. Mungkin di sini ada kecemasan, ada ilusi, ada ketidakjelasan, ya. Ada hal yang bikin kamu bingung, ya. Kamu mungkin nggak bisa bedain mana realita, mana ketakutan kamu, ya. Jadinya kamu itu seperti overthinking, ya, OVT, ya. Jadi kamu itu sebetulnya punya intuisi yang cukup kuat, tapi kayak ngerasa nggak bisa percaya bahkan pada pikiran kamu sendiri, ya. Dengan intuisi kamu itu kamu kayak nggak yakin, nggak percaya, ya. Kayak ada ketidakpuasan dalam emosional, ya. Mungkin kamu menolak sebuah hal, ya, atau mungkin kamu bosan, ya. Kamu itu kayak ngerasa hampa hidup kamu itu, ya, di saat ini. Jadi mungkin kamu ada menolak peluang atau menolak seseorang, ya, karena mungkin kamu belum move on dari yang sebelumnya, atau orang yang
berusaha untuk menjalin sebuah hubungan sama kamu ini stuck aja gitu loh, nggak ada usaha untuk naik ke jenjang yang lebih serius atau gimana gitu kan. Dan semua hal yang datang ke kehidupan kamu itu kayak nggak menarik lagi ya. Jadi di sini emosional kamu ya, di saat ini ya, ada emosional, ada rasa terjebak antara masa lalu dan masa depan ya. Mungkin hati kamu itu keinget seseorang atau suatu momen ya, tapi pikiran kamu itu penuh dengan ketidakpastian ya, kayak kabut gitu loh. Kamu itu kayak ngerasa hampa, kosong ya. Dan mungkin kamu sedang mempertanyakan banyak hal, dan mungkin tanpa sadar kamu itu menolak hal-hal yang sebetulnya itu baik buat kamu. Tapi karena kamu sudah ada rasa trauma ya, jadi trauma itu belum sembuh, jadi kamu sedikit mempertanyakan dan mungkin kamu menolaknya. Di sini coba buat kamu itu bisa bedain antara suara hati sama bisikan rasa takut ya. Intuisinya kamu itu harus dibedakan ya. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu kamu itu menghalangi masa depanmu ya. Kamu ini orang yang pantas buat bahagia, dan kamu itu berhak membuka hatimu ya. Oke, kita lihat bagaimanakah perasaan seseorang yang kamu pikirin. Atau mungkin kamu ingin membaca seseorang yang saat ini ingin dekat dengan kamu ya. Kita coba ya. Di sini coba bayangkan seseorang ya. Pilih satu orang yang ingin kamu ketahui bagaimanakah perasaannya terhadap kamu saat ini ya. Oke, coba untuk tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Kita tarik energinya para Leo. Bagaimanakah perasaan dia terhadap kamu saat ini, para Leo? Oke Leo, tampaknya di sini tebarannya itu cukup rumit tapi lumayan dalam nih ya. Jadi dia itu ngerasa kalau kamu tuh punya ikatan jiwa yang cukup kuat ya sama dia. Ada rasa kalau kamu itu seseorang yang dia bayangin bisa diajak bareng dalam jangka panjang ya. Ini perasaannya serius banget loh ya. Jadi ada perasaan bahwa kamu itu the one-nya dia gitu loh ya.
ada perasaan bahwa kamu itu seseorang yang sangat spesial, yang bisa diajak ke jenjang yang lebih serius, ya. Tapi ya, dia itu belum sepenuhnya jujur, ya. Bisa jadi dia itu nahan perasaannya. Dia mungkin pura-pura cuek atau nggak menunjukkan betapa dalamnya perasaannya, ya. Ini bikin kamu bingung akhirnya, ya. Padahal sebenarnya dia itu nggak segitu datarnya, ya. Dia itu sangat-sangat peduli, ya. Dia itu pokoknya dia itu nggak mau kamu tahu gimana perasaannya, ya. Dia itu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Dia nggak mau nunjukin gimana aslinya dia ke kamu, ya. Dia itu sayang ke kamu, ya. Mungkin ada fase yang udah selesai di antara hubungan kalian, ya. Bisa ini karena kamu masih PDKT sama dia, atau hubungan yang udah pernah terjadi tapi stuck, atau hubungan yang pernah terjadi tapi cut, ya. Ini juga tanda kalau dia itu sedang bertransformasi, ya, ingin membuka lembaran baru, ya. Dia itu masih menyimpan banyak kenangan tentang kamu, ya. Kalau kamu orang baru, bisa jadi dia itu masih bawa sesuatu dari hubungan dia yang dengan seseorang yang ada di masa lalunya, ya. Tapi kalau kamu orang yang udah sama dia udah lama, berarti kamu yang sangat membekas, ya. Jadi ada beberapa kenangan yang masih dia, yang membekas di pikiran dia, ya. Ya itu tadi, bisa dengan orang yang sebelumnya karena dia baru mengenal kamu, atau memang kamu orangnya, ya, yang akhirnya masuk ke pemikiran dia, ya. Dan di sini dia ini pengen banget, ya, membawa hubungan kamu sama dia ini ke level yang lebih tinggi, ya, yang lebih serius, ya. Dia itu ngerasa kalau hubungan kalian itu lagi bagus, lagi naik kelas, ya, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi dia ini siap loh, ya. Dia ini lagi belajar untuk siap untuk segala hal yang akan terjadi dalam sebuah hubungan yang kalian jalani, ya. Ini bikin makin kuat dia buat ngajak kamu serius, ya. Dia itu benar-benar punya niat serius. Jadi bisa jadi dalam hatinya itu udah ngebayangin gimana masa depannya sama kamu, ya. Dia itu sudah membayangkan betapa bahagianya ketika dia menikah sama kamu, menjalin hubungan yang lebih serius sama kamu. Tapi mungkin belum diomongin karena ya tadi ada mask ini, ada hal yang ditutupi ini, ya. Ada perasaan yang ditutupi, ada hal yang nggak ingin dia share ke kamu, ya. Ada sesuatu yang masih ada gengsi-gengsinya gitu loh, ya. Jadi dia itu lagi mencoba membuat keputusan yang sehat, mungkin jaga jarak dulu, ya, atau mungkin memprioritaskan dirinya untuk healing, ya, untuk supaya hubungan kalian ini nggak terlalu tegang, ya, biar bisa bikin versi yang terbaik ketika kalian ketemu nanti, ya. Tapi kamu tetap ada di pikiran dia, ya. Dia itu sayang, dia serius sama kamu, tapi belum bisa sepenuhnya terbuka karena masih ada healing, atau mungkin ada rasa takut, ya.
ada keinginan kuat buat membangun masa depan bareng kamu. Bahkan mungkin dia udah ngerasa kamu ini orang yang pantas jadi pasangan dia, ya, bahkan menjadi rumahnya nanti, ya. Tapi dia ini pelan-pelan menyusun keberanian, ya, menyusun kestabilan, ya. Emosinya ini masih ditata dengan baik, ya. Di sini jangan terlalu terburu-buru, ya. Dan kamu ini sebagai seseorang yang the one-nya, ya. Jadi masih sangat spesial dan dia itu pengen hubungan sama kamu itu terus berlanjut sampai ke jenjang nanti pernikahan, ya. Ada pemikiran dia ke sana. Oke. Kita lihat apa yang harus kalian lakukan dalam hubungan ini. Oke, Leo, tampaknya di sini kamu itu nggak usah ngasih jawaban langsung, ya. Kamu itu nggak usah minta penjelasan langsung, ya. Di sini kamu harus bisa lebih peka sama tanda-tanda yang ada di sekitar. Bisa dari ucapan dia, sikap dia di belakang, bahkan mimpi atau mungkin intuisi kamu, ya. Kalau kamu tiba-tiba ngerasa aneh, kecewa, atau justru dikuatkan, bisa jadi itu tandanya, ya. Perhatikan gerak-gerik dan vibe-nya dia, ya. Beberapa waktu ini, jangan cuman lihat dari kata-katanya, tapi juga energinya. Di sini bukan berarti dia pasti bukan jodoh kamu, ya. Tapi sinyal keras dari semesta kalau kamu mau melihat, ya, bisa jadi kamu lagi terlalu settle sama sesuatu yang belum maksimal buat kamu, ya. Mungkin kamu belum melihat versi terbaik dari hubungan yang kalian jalani ini karena kamu terlalu fokus di rasa sakit, ya, di luka, ya. Jangan ngegantungin hidup kamu ke dia, ya. Mulai alihin fokus ke hal-hal yang bikin kamu happy dan kalau dia orang yang tepat, dia bakal bangkit dan ikut ngejar kamu. Tapi kalau dia hilang, itu cara Tuhan ngasih yang lebih baik, ya, ke depannya. Jadi artinya akan ada perubahan besar yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Ini bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Bisa hubungan ini naik turun, ya. Atau kamu akhirnya bisa benar-benar sadar yang pantas buat kamu dapetin itu yang mana, ya. Waktu ini penting buat mengevaluasi hubungan kamu, bukan buru-buru buat nuntut kepastian, ya. Jadi sabar, tapi bukan diem, ya. Bukan harus kamu pasrah gitu, bukan, ya. Tapi gunain waktu buat memperbaiki komunikasi, jaga jarak sehat, dan sambil kamu healing juga, ya. Kamu bakal dapet jawabannya dan kamu apa yang kamu butuhkan itu akan datang dalam waktu dekat. Jadi hubungan ini itu sebetulnya belum final, ya. Tapi kamu memang perlu buka mata, buka hati, jangan ngejar yang belum siap, tapi juga jangan sepenuhnya nutup pintu, ya. Kamu harus fokus ke dirimu, ya. Dan biarkan semesta yang memberikan seseorang yang jauh lebih pantas untuk kamu, ya. Tapi kalau memang dia yang pantas untuk kamu, semesta akan mendekatkan kalian kok, gitu loh. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Di sini aku meminta supaya kalian mau membantu aku dengan cara like, share, dan komen, ya.
Dan mungkin ada tombol hype-nya di bawah kontenku. Silahkan diklik supaya tayangan ini semakin banyak penontonnya. Ya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.